Dong 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 dong. Halo guys, berjumpa lagi di Total Tips Total Quality Indonesia. Bersama saya Fitri, kali ini aku akan membagikan tips bagaimana menghindari investasi bodong yang saat ini marak di sekitar kita. Cerereng deng deng. Belakangan ini investasi bodong kembali banyak menimbulkan kerugian di tengah masyarakat. Ada banyak modus penipuan dengan strategi marketing yang berhasil menjebak beberapa masyarakat di sekitar kita sehingga terjerumus ke dalam investasi bodong. Dan beberapa orang yang sudah terlena dengan bujukan marketing tersebut akhirnya mengalami kerugian dalam investasi tersebut. Pada dasarnya, berinvestasi jika kita memilih yang tepat akan memberikan dampak positif untuk kita. Tetapi, jika kita sudah terlanjur masuk ke dalam investasi bodong, maka uang yang kita kumpulkan selama bertahun-tahun, selama kita kerja, maka kita pun akan kehilangan dan tidak ada hasilnya. Berikut beberapa tips untuk menghindari investasi supaya kita tidak terjerumus dalam investasi bodong. Tips yang pertama, pastikan memiliki izin yang jelas. Untuk menghimpun dana dari masyarakat, diperlukan izin khusus dari pemerintah. Jika tidak memiliki izin dari OJK, baiknya hindari investasi tersebut. Apabila perusahaan tersebut menawarkan investasi berjangka atau komoditi, pastikan sudah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Apabila tidak terdaftar di badan tersebut, maka dipastikan itu sudah pasti bodong. Dong dong dong. Tips yang kedua, apakah imbas dan hasil yang diberikan realistis? Semakin tinggi imbal atau hasil yang diberikan kepada kita, maka semakin tinggi pula resiko dari investasi tersebut. Bila ada perusahaan investasi yang berani memberikan bunga tinggi, maka lebih baik kita lebih waspada lagi. Tips yang ketiga, kayak kepiting. Tips yang ketiga, cari rekam jejak perusahaan. Saat ini mencari rekam jejak perusahaan itu sangatlah mudah karena sudah difasilitasi dengan internet yang memudahkan kita untuk mencari apapun perusahaan tersebut. Lakukan penelusuran bagaimana rekam jejak perusahaan tersebut, apakah aman atau perlu diwaspadai. Jika kita sudah mengetahui rekam jejak perusahaan bagaimana, maka kita bisa lebih mudah memutuskan untuk investasi atau stop sampai di sini. Wow, keren. Tips yang keempat, pelajari bagaimana perusahaan mengelola dana investasi. Pelajari bagaimana perusahaan tersebut mengelola dana investasi. Apabila perusahaan berbelit-belit dalam menjelaskan bagaimana pembagian bunganya, bagaimana jangka waktunya, maka kalian perlu lebih waspada lagi. Tips yang kelima, hindari mengikuti tren investasi tapi kita tidak pernah tahu latar belakangnya. Jangan terbawa arus dengan mengikuti kata orang lain. Lebih baik kita pelajari bagaimana latar belakang perusahaan tersebut, latar belakang dari investasi tersebut, kira-kira menguntungkan atau malah mencurigakan. Bila ingin berinvestasi, lebih baik pelajari investasi tersebut lebih dalam. Jangan mengikuti tren yang saat ini sedang terjadi, apalagi hanya mendengar dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut dianggap ketinggalan zaman karena tidak mengikuti investasi yang saat ini sedang trending. Karena memilih satu produk investasi mendengar dari orang lain, jika terjadi kerugian terkait investasi tersebut, maka yang akan menanggung kerugian itu adalah kita, bukan orang lain. Tips yang terakhir, memiliki rencana investasi yang jelas. Agar terhindar dari investasi bodong, kita harus mengetahui investasi tersebut dengan jelas. Tujuan keuangannya, profil resiko, dan juga instrumen dari investasi tersebut ada apa saja. Bila kita sudah memiliki rencana yang jelas dan juga mengetahui latar belakang, instrumen apa saja, lalu profil resikonya apa saja, maka kita tidak akan tergoda berbagai investasi bodong yang ada di sekeliling kita. Nah, demikian beberapa tips yang perlu diperhatikan supaya kita terhindar dari investasi bodong. Mengingat maraknya pemberitaan investasi bodong sudah beredar di mana-mana.
Jadi pastikan sebelum investasi, perhatikan tips-tips yang berguna untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube Total Quality untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Dan berjumpa lagi di Total Tips berikutnya. Apa kabar? Sukses! Tips yang pertama. Tips yang Tips yang pertama,